Halo guys, balik lagi di channel Toys Lover Channel lagi. Di edisi kali ini gua akan coba untuk mereview guys. Ini diecast motor lagi guys. Diecast motor sepertinya gue lihat pembahasan di YouTube masih belum terlalu banyak ya guys. Jadi gue pengen coba nge-review lagi nih guys. Sebenarnya model ini udah pernah gue bahas di video-video gue sebelumnya, tapi dengan berbeda merek guys. Kali ini something's new guys. Detailnya seperti apa? Let's check this out. Bye. Jadi ini guys, wih di, gile, duh kuningnya merekah ya guys. Jadi ini adalah produk dari RMZ guys ya. Ini produk dari RMZ dan sepertinya untuk diecast ini, diecast ini dia sudah license produk karena sudah menyematkan nama brand Honda CBR 1000 RRR Fireblade ya. Dan untuk packagingnya seperti ini untuk RMZ ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini dari samping dan belakangnya seperti ini guys ya. Gue coba zoom dulu biar teman-teman bisa lihat detail ya. Oke, jadi seperti ini untuk produk dari si RMZ tersebut ya. Jadi standar ya, ada keterangan dari tipe motornya dan scale model, tapi di sini nggak menyebutkan untuk skala. Jadi gue perlu info ini bahwa skala 1:12 guys ya. Jadi belakangnya seperti ini. Untuk packaging lumayan oke dan terlihat juga untuk itemnya terlihat sangat oke guys. Detailnya seperti apa pasti kita bongkar, kita dobrak langsung guys. Let's go. Mari kita dobrak guys. Jadi kita juga penasaran ya guys, apakah memang sebagus sebelumnya. Perlu teman-teman ketahui, gue udah pernah ngebahas model ini, tapi mereknya adalah dari Maisto ya, dari Maisto. Dan kali ini gue coba akan review dari produk yang berbeda dari RMZ, berbeda brand tapi dengan model yang sama dan warna yang berbeda guys. Widih, ini mantap nih pasti nih guys. Waduh, ini agak keras ya. Aduh cuy, buset guys. Gile guys. Waduh, ini sih dahsyat ini. Gile, warnanya itu gokil. Jadi gini, ini untuk blisternya ya. Ini untuk blister penahan dari si item diecastnya dari RMZ ya. Jadi seperti ini. Dan ini nggak ada stand base-nya, jadi hanya berbekal plastik maksud gua. Ini gue coba buka dulu. Dan perlu teman-teman ketahui, ini agak sedikit unik ya dia, karena untuk pedoknya, dia pedok bukan dari sisinya. Sebentar, ini agak susah nih guys, pedoknya nih guys. Pedoknya agak susah. Oke. Jadi ini pedoknya nanti gua kasih tau, ini pasti lucu deh untuk pemasangannya. Oke, kita tinggalkan dulu pedoknya, kita ambil diecastnya guys. Gile. Jadi gini guys, ini kebetulan gua ambil warna yang bener-bener meriah nih. Terang ya kan. Ini jadi seperti ini teman-teman untuk diecast dari keluaran RMZ ya. Jadi untuk detailnya juga gue bilang nggak main-main oke guys. Tanpa berlama-lama, kita langsung coba untuk review lagi guys. Oke, memulas dari sisi fairing dulu ya, seperti biasa. Jadi kalau full fairingnya ini, kalau gue lihat dia berbahan plastik ya, dan kalau gue bilang juga agak sedikit tipis ya. Untuk plat dari plastiknya agak sedikit tipis, dan dia ada sedikit namanya CBR 1000 RRR ya, triple R. Dia ada semacam wingletnya, teman-teman bisa lihat dari situ ya. Wingletnya juga keren banget, rapi. Dan ada semacam livery dari CBR-nya Fireblade ya, teman-teman bisa lihat. Ini cukup keren sih guys, gua akui cukup keren. Untuk fairing samping kanan, dan dia nyambung sampai ke underbelly-nya guys ya.
Ini tulisan Hondanya, duh cakep banget cuy. Ini paintingnya nih gue suka banget sih ya. Dari RMZ ini paintingnya untuk khusus yang dari CBR 1000 Triple R ya, Fireblade ini, cakep banget warnanya sumpah. Kenapa demen banget gue ya. Keren guys. Lanjut lagi ke bagian mesin, engine detail mesin juga kelihatan sangat oke. Detailnya lumayan bagus atau cukup baik guys detailnya ya. Dan kayak semacam ada silvernya di situ ya. Cukup baik kalau gue bilang dari sisi engine. Dan untuk delta boxnya pun terlihat kokoh guys ya. Tuh di situ ada bautnya juga dilapisi warna hitam, jadi kamuflasenya seperti apa namanya, baut besarnya tidak terlihat terlalu mengkilat ya guys. Kalau kayak Maisto kan dia berwarna putih, jadi kayaknya kurang cocok. Nah ini dia berwarna hitam, jadi selaras dan sepadan dengan delta boxnya. Good RMZ ya. Lanjut lagi ke bagian footstep. Kalau gue lihat footstep detailnya standar ya, detailnya standar, nggak terlalu oke, tapi ya so-so lah guys, lumayan ya. Tapi apa yang gue paling suka di sini guys, ini adalah knalpotnya ya. Ini knalpotnya, aduh detailnya gokil guys. Warnanya itu dia metaliknya keren banget loh. Ada tulisan Akrapovic ya. Dan sepertinya kita perlu akan komparasi nih dengan Maisto. Ini pasti guys, gue komparasi. Ini gile, ini keren banget sumpah. Detailnya juga nggak kalah oke dengan Maisto guys ya, keren banget. Untuk roda depan belakang standar ya, bisa digerakkan dan berbahan karet ya seperti ini. Dan juga untuk swing arm guys, swing armnya standar kalau gue bilang ya, gini-gini aja. Dan juga untuk disc nggak terlalu detail ya, masih kayaknya kurang. Kalau double disc belakang maksud gue, ini kurang oke. Dan juga kalipernya kurang guys, nggak oke. Oke, untuk ban rodanya juga masih suka gue ya, untuk motif-motif roda tiresnya masih suka gue. Dan lanjut lagi ke mungkin agak sedikit ke atas ya guys, kita bahas dari bagian sisi tangki atau fuel tank. Ini dia berbahan tentunya diecast guys ya. Ini dia berbahan diecast. Dan untuk logo Hondanya juga bisa teman-teman lihat, cakep ya. Logo Hondanya mantul guys, cakep, keren. Dan lanjut lagi dia ada untuk front seat atau single seater ya. Ini dia berbahan dari plastik guys ya, dia berbahan plastik. Dan untuk tail body belakang dia berbahan juga plastik. Tapi ini rapi banget guys, tuh lihat ya. Untuk lekukan-lekukannya itu cantik loh. Dan ada lampu transparansi dari kiri kanan untuk lampu belakang. Dan untuk fendernya, mantep ini RMZ ya, cakep. Dan dia ada sen kiri kanan ya, cakep loh, sumpah cakep ya. Lanjut lagi kita ke bagian kiri guys. Ke bagian kiri ini gue coba tes dulu. Untuk shock atau suspensi tentunya bisa bermain. Nah, tapi jeleknya di sini nih. Kalau untuk setiap model dari si CBR Fireblade ini yang terbaru, dia selalu bolong nih. Gue nggak tahu kenapa ya. Dia jadi di knalpotnya ini selalu bolong. Baik yang Maisto atau yang RMZ ini dia selalu bolong nih. Gue nggak tahu kenapa ya. Ya, kenapa nggak dibuat full begitu ya? Dia selalu bolong. Nih kelemahannya di sini nih. Kurang suka aja ya. Estetikanya kurang oke kalau menurut gue. Ya. Oke, lanjut lagi. Kalau untuk gear juga, gear rantainya ini kurang guys ya, kurang realistis kalau gue bilang ya. Tapi kalau untuk swing armnya juga so-so standar, footstep sebelah kiri juga tetap standar lagi kalau gue bilang. Dan engine sebelah kiri dari clutch dan quick shifternya juga kurang kalau gue bilang ya, kurang. Masih agak-agak plastiknya kelihatan ya, nggak terlalu detailnya, nggak terlalu oke guys ya. Tapi di sini ada standar samping, bisa diturunkan dan naikkan, good, oke. Dan untuk fairing sebelah kiri keren. Kalau fairing, color painting, terus knalpot paintingnya suka banget loh, keren. Sama fender belakang cakep banget ya, gue suka banget.
Ya, jadi untuk fairing sebelah kiri seperti ini ada kiri kanan ada wingletnya ya, semacam ada wingletnya seperti itu untuk aliran udara air scoop ya teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke bagian depan. Ih, gile, ke bagian depan cuy. Waduh, sangar banget ini. Alamak, cakep. Di sini kiri kanan dia ada spion ya guys. Dan juga ada windshield-nya juga terlihat cantik ya, tebal banget, maksudnya dari ketebalan windshield-nya keren. Untuk lampu depannya terlihat sipit-sipit gimana gitu guys, garang guys. Oke, lanjut lagi ke bagian upside down standar ya, dilapisin gold dengan silver. Dan lagi-lagi gue nggak suka dengan double disc-nya ya, disc-nya kurang realistis guys. Tapi kalau untuk kalipernya yang depan gue udah mulai suka ya, lumayan oke ya. Dan roda depan bisa digerakkan, tentunya berbahan karet, dan dia ada untuk radiator terlihat dalam itu ya. Dan untuk fender depan seperti ini, suka banget juga lekukannya ya, cakep, selaras dengan color body keseluruhan. Kita lanjut lagi guys ke cockpitnya guys. Jadi cockpitnya gini, ih gile, cockpitnya gue suka guys ya, agak ala berwarna LED gitu ya, tuh keren tuh ya. Ada itu netral di situ ya, dan ada angka 0, dan untuk steering dia bisa digerakkan ke kiri kanan. Ih, cakep, good RMZ ya, very good. Dan untuk tangkinya juga detailingnya sangat oke, sangat keren, dan gue sangat suka guys. Gimana guys, kayaknya kita perlu buat komparasi nih, pasti nih gue namanya sering compare gue pasti nih gue compare guys, jadi teman-teman bisa tahu nanti ke depannya. Tapi sementara ini gue coba buatkan videonya yang ini dulu, jadi teman-teman bisa fokus dengan produknya si RMZ tersebut guys ya. Jadi ini yang dari sebelah kanan teman-teman bisa lihat ya, detailingnya perfect lah guys ya. Tapi memang ada beberapa yang masih kurang detail, kurang halus, tapi overall cakep banget. Dari sebelah kanan, dari sisi depan, dari sebelah kiri guys ya, sebelah kiri, belakang, atas, ih mantep banget cuy. Dan ini sebelah kanan, sebelah kanan bawah maksudnya guys. Ih gile, mantep ya. Gimana keren kan? Keren lah. Oke, jadi oh iya, gue satu lagi lupa info ke teman-teman. Jadi untuk pedoknya dia ini seperti ini guys. Nih, ini lucu banget tuh. Ini pedoknya lain dari yang lain. Jadi teman-teman masukkan gini. Gimana ya? Oh gini guys. Ini gini diputer. Puternya gimana ya? Ke sini kalau salah. Sebentar, ini ada yang ya gini doang guys. Nah, ini lucu sih. Jadi gue zoom lagi. Jadi seperti ini aja guys nih. Ya, kayak roda 3 enggak banget kayaknya nih. Aduh, sayang banget ya, dia nggak buat pedok sih ya. Ini jadi kayak main-mainan apa ya? kurang oke aja sih. Itu aja lagi satu tambahannya untuk kelemahannya. Kenapa nggak dia buat pedok di sini ya? Ini lebih keren loh. Jadi seperti ini guys ya. Seperti ini. Oke, semoga menjadi referensi teman-teman bagi yang ingin membeli untuk item untuk koleksi dari RMZ ini. Sampai jumpa di video gue berikutnya. See you on the next video. Bye bye guys.